Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Hanifah Nurfadila dengan NIM 06021282429 dari kelas Indralaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis buku teks yang berjudul Analisis Buku Teks Bahasa Indonesia untuk SMP kelas 2 menggunakan teori Granny and Patty. Analisis ini merupakan tugas akhir mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks di bawah bimbingan Ibu Dr. Zara Alwi MPD dan Ibu Halidatun Nuzula MPD. Mari kita mulai dengan penjelasan lengkap mengenai buku teks yang menjadi objek analisis dalam penelitian ini. Buku ini analisis berjudul Bahasa Indonesia untuk SMP kelas 2 yang ditulis oleh Maya Lestari Gusfitri dan Eli Delvia. Buku ini diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud pada tahun 2021. Total halaman buku ini adalah 202 halaman dan merupakan cetakan pertama tahun 2021 yang disusun berdasarkan kurikulum Merdeka. Pemilihan buku teks ini sebagai objek analisis didasarkan pada beberapa pertimbangan penting. Pertama, mata pelajaran bahasa Indonesia memiliki peran strategis dalam pengembangan kemampuan berbahasa dan berpikir siswa. Kedua, siswa kelas 2 berada pada masa transisi perkembangan kognitif yang memerlukan bahan ajar yang tepat. Ketiga, buku teks ini banyak digunakan di sekolah-sekolah dan sangat relevan dengan kebutuhan pendidikan saat ini. Menurut Tarigan tahun 1986, buku teks adalah buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang merupakan buku standar disusun oleh para pakar dalam bidang tersebut untuk maksud dan tujuan instruksional. Keberadaan buku teks dalam lingkungan sekolah memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai jembatan penghubung antara kurikulum yang dirancang dengan implementasi pembelajaran di kelas. Maka dari itu, kualitas buku teks sangat menentukan efektivitas pembelajaran, dan salah satu aspek krusial yang menentukan kualitas tersebut adalah keterbacaannya serta kemampuannya dalam mendukung proses belajar dan mengajar. Dalam analisis buku teks bahasa Indonesia untuk SMP kelas 2 ini, saya menelaah sejauh mana materi yang disajikan mampu mendukung proses belajar siswa. Fokus analisis diarahkan pada aspek stimulasi aktivitas belajar, kejelasan konsep, ketegasan sudut pandang, penekanan nilai-nilai, serta penghargaan terhadap perbedaan pribadi siswa. Berdasarkan fokus tersebut, rumusan masalah dalam analisis ini mencakup 5 hal utama. Yang pertama, apa saja aktivitas-aktivitas yang dapat dirangsang atau distimulasi oleh materi dalam buku teks bahasa Indonesia untuk SMP kelas 2 bagi siswa yang mempergunakannya. Yang kedua, mengapa materi dalam buku teks bahasa Indonesia untuk SMP kelas 2 ini harus menghindari konsep-konsep yang samar atau tidak biasa agar tidak membingungkan siswa. Yang ketiga, bagaimana materi dalam buku teks bahasa Indonesia untuk SMP kelas 2 dapat menghadirkan sudut pandang yang jelas dan tegas, serta bagaimana sudut pandang tersebut dapat memengaruhi pandangan siswa yang memakainya. Yang keempat, apa nilai-nilai yang ditekankan dalam materi buku teks bahasa Indonesia untuk SMP kelas 2 dan bagaimana materi tersebut dapat memberikan pemantapan pada nilai-nilai anak dan orang dewasa. Yang kelima, bagaimana materi dalam buku teks bahasa Indonesia untuk SMP kelas 2 dapat menghargai perbedaan-perbedaan pribadi siswa yang menggunakannya. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian dalam analisis ini adalah yang pertama, untuk mengetahui apakah materi di dalam buku teks bahasa Indonesia untuk SMP kelas 2 dapat menstimulasi, merangsang aktivitas-aktivitas pribadi para siswa yang mempergunakannya. Yang kedua, untuk mengetahui apakah materi di dalam buku teks bahasa Indonesia untuk SMP kelas 2 sadar dan tegas menghindari konsep-konsep yang samar-samar dan tidak biasa agar tidak sempat membingungkan para siswa yang memakainya. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah materi di dalam buku teks bahasa Indonesia untuk SMP kelas 2 ini mempunyai sudut pandangan atau point of view yang jelas dan tegas, sehingga juga pada akhirnya menjadi sudut pandangan para pemakainya yang setia. Yang keempat, untuk mengetahui apakah materi di dalam buku teks bahasa Indonesia untuk SMP kelas 2 mampu memberikan pemantapan, penekanan pada nilai-nilai anak dan orang dewasa. Dan yang terakhir, untuk mengetahui apakah materi di dalam buku teks bahasa Indonesia untuk SMP kelas 2 dapat menghargai perbedaan-perbedaan pribadi para siswa pemakainya. Analisis ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan didukung data kualitatif. Data dikumpulkan melalui dua jenis instrumen yang saling melengkapi. Instrumen pertama adalah angket tertutup dengan skala Goodman yang menghasilkan data numerik dengan pilihan jawaban dikotomis berupa ya atau tidak. Instrumen kedua adalah angket terbuka yang memberikan keleluasaan bagi responden untuk menjawab dengan cara mereka sendiri, menghasilkan data kualitatif yang mendalam. Responden dalam analisis ini adalah 10 siswa kelas 2 SMP Negeri
51 Palembang yang merupakan pengguna langsung dari buku teks yang saya analisis. Saya menggunakan teknik simple random sampling untuk memastikan representasi data yang objektif dari keseluruhan isi buku. Dalam analisis ini juga, saya menggunakan teori Granny and Petty tahun 1971 sebagai dasar untuk mengevaluasi kualitas buku teks dari 10 kriteria yang ditawarkan. Nah, dari 10 kriteria yang ditawarkan tadi, saya berfokus pada 5 kriteria terakhir karena dinilai paling relevan dengan aspek pedagogis dan psikologis pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMP. Kelima kriteria tersebut memberikan gambaran penting mengenai bagaimana buku teks dapat mendukung pembelajaran yang efektif, bermakna, dan inklusif. Kriteria keenam menilai apakah buku teks mampu menstimulasi aktivitas pribadi siswa seperti berpikir kritis, latihan mandiri, dan keterlibatan aktif. Kriteria ketujuh menekankan pentingnya kejelasan konsep agar siswa tidak bingung atau mengalami miskonsepsi. Kriteria ke-8 melihat konsistensi sudut pandang atau point of view dalam penyajian materi sehingga dapat membentuk pola pikir siswa secara terarah. Kriteria ke-9 menilai sejauh mana buku teks menanamkan nilai-nilai penting bagi perkembangan moral dan sosial siswa. Sementara itu, kriteria ke-10 menilai kemampuan buku teks dalam menghargai perbedaan individu siswa sehingga materi dapat digunakan secara inklusif dengan berbagai karakteristik siswa yang berbeda-beda. Sekarang saya akan memaparkan hasil analisis untuk setiap kriteria secara mendetail berdasarkan data yang telah saya kumpulkan. Pada kriteria ke-6, hasil analisis menunjukkan pencapaian yang sangat positif. Berdasarkan angket tertutup, 100% responden menjawab iya pada pertanyaan pertama, yang menilai apakah buku telah mendorong mereka untuk berpikir aktif, bertanya, atau mencari informasi lebih jauh. Namun, pada pertanyaan kedua mengenai kemampuan latihan melatih belajar mandiri, persentase turun menjadi 80% yang menjawab iya, sementara 20% menjawab tidak. Lalu, pada angket terbuka, mayoritas siswa menjelaskan bahwa buku menyediakan berbagai aktivitas seperti latihan analisis, tugas mencari informasi tambahan, dan kegiatan diskusi kelompok. Beberapa siswa mengeluhkan bahwa kebanyakan latihan jawabannya sudah mirip dengan isi materi, sehingga mereka hanya perlu menyalin tanpa berpikir mendalam. Satu siswa bahkan menyatakan bahwa guru sering membuat soal sendiri yang justru lebih menantang dibanding soal dari buku. Hasil analisis terhadap isi buku menunjukkan bahwa pada halaman 32 terdapat aktivitas mengidentifikasi kata dari bahasa daerah dan bahasa asing yang dirancang untuk memicu kemandirian belajar. Adanya tugas proyek refleksi juga menjadi bukti bahwa buku secara struktural telah dibuat untuk mendorong siswa berpikir kritis. Jadi kesimpulannya, buku telah memenuhi indikator ini dengan baik meskipun terdapat sebagian kecil siswa yang merasa stimulasi aktivitas masih kurang karena soal-soal yang terlalu mudah atau repetitif. Selanjutnya, kriteria ke-7, 100% responden menjawab iya pada pertanyaan pertama tentang kejelasan konsep. Namun, pada pertanyaan kedua tentang kemudahan memahami tanpa membaca berulang, terjadi pembagian seimbang 50% iya dan 50% tidak. Siswa yang menjawab iya menjelaskan bahwa buku memuat penjelasan yang cukup jelas dengan kalimat yang mudah dipahami. Namun, siswa yang menjawab tidak menyatakan bahwa bahasa dalam buku kadang berputar-putar dan tidak langsung ke inti sehingga mereka harus membaca 2 kali sampai 3 kali untuk memahami. Saya menemukan pada halaman 41 mengenal iklan, konsep dijelaskan secara sistematis mulai dari definisi, penjelasan detail, contoh konkret hingga latihan praktis. Namun, pada cermen parki dan alergi telur di halaman 116 terdapat kekurangan ilustrasi dan pemetaan konsep. Kesimpulannya, buku cukup memenuhi indikator ini meskipun belum sempurna karena kejelasan konsep tampak kuat pada bagian besar bab. Tetapi ada bagian tertentu yang perlu diperjelas dengan tambahan contoh atau ilustrasi pendukung. Selanjutnya, kriteria ke-8, 80% responden menjawab iya pada pertanyaan pertama tentang konsistensi sudut pandang dan persentase meningkat menjadi 90% pada pertanyaan kedua tentang ketegasan penyampaian gagasan. Siswa menjelaskan bahwa buku menyajikan materi secara sistematis dimulai dari tujuan pembelajaran, penyajian teori, contoh, dan diakhiri dengan latihan.
Namun, beberapa siswa menilai bahwa arah pembahasannya kadang kurang konsisten, berpindah dari satu topik ke topik lain secara tiba-tiba, dengan terlalu banyak cerita dan contoh. Analisis terhadap isi buku menunjukkan bahwa pada topik mengenai pidato, buku menggunakan pola penyajian yang sangat baik. Halaman 170 memberikan contoh singkat terlebih dahulu, kemudian dijelaskan pengertian dan struktur, lalu diikuti dengan contoh yang lebih panjang pada halaman 174, dan diakhiri dengan latihan analisis. Kesimpulannya, buku ini telah menunjukkan point of view yang kuat dan mendukung proses pembelajaran, meskipun ada sebagian kecil siswa yang merasakan lompatan topik pada beberapa bagian. Pada kriteria ke-9, 100% responden menjawab iya pada kedua pertanyaan angket, menunjukkan bahwa siswa merasakan adanya penekanan nilai moral, etika, dan karakter dalam buku. Siswa menyebutkan bahwa pada iklan sabun cuci tangan terdapat nilai kebersihan, tanggung jawab, dan peduli terhadap kesehatan. Mereka juga menilai bahwa materi mengajarkan cara mempromosikan produk yang berguna untuk kehidupan mereka, terutama dalam hal komunikasi dan kreativitas. Namun setelah mencermati isi setiap bab, saya menemukan bahwa buku sebenarnya tidak secara khusus memfokuskan penyajian materi pada nilai-nilai, melainkan lebih menekankan aktivitas menemukan pesan dalam sebuah teks. Pada halaman 148, siswa diminta untuk mengidentifikasi pesan dalam puisi, tetapi tidak diarahkan pada penjelasan nilai-nilai moral yang dapat diambil. Lalu pada halaman 50 tentang iklan toko buku, siswa hanya diminta menyimpulkan pesan tanpa kaitan langsung dengan nilai-nilai kehidupan. Kesimpulannya, buku telah memberi ruang bagi siswa untuk menemukan nilai, tetapi belum sepenuhnya kriteria yang menekankan pemantapan nilai secara eksplisit karena siswa mengkaitkan pesan dengan nilai kehidupan berdasarkan interpretasi mereka sendiri, bukan karena panduan yang jelas dari buku. Untuk kriteria ke-10, 80% responden menjawab iya pada pertanyaan pertama, dan persentase meningkat menjadi 90% pada pertanyaan kedua. Siswa menjelaskan bahwa buku menyediakan berbagai aktivitas seperti membaca, menulis, berdiskusi, dan proyek kelompok. Mereka juga menyebutkan adanya soal dengan tingkat kesulitan bertahap. Namun, beberapa siswa merasa bahwa beberapa bagian buku masih terlalu monoton atau tidak menyediakan alternatif aktivitas bagi siswa dengan gaya belajar tertentu. Analisis terhadap isi buku menunjukkan bahwa pada halaman 139 hingga 141, buku memberikan dua jenis puisi berbeda untuk dianalisis. Pada halaman 128 terdapat latihan dengan tingkat kesulitan bertahap, mulai dari soal mudah hingga soal kompleks. Namun, pada beberapa bab lainnya, latihan yang disediakan masih bersifat homogen. Kesimpulannya, buku telah menunjukkan upaya yang cukup baik dalam menghargai perbedaan pribadi siswa, meskipun penerapannya belum merata di seluruh bab dan masih memerlukan peningkatan agar variasi aktivitas dapat lebih konsisten. Berdasarkan analisis menggunakan 5 indikator Granny and Petty, dapat disimpulkan bahwa buku teks Bahasa Indonesia kelas 2 menunjukkan kualitas yang cukup baik dalam mendukung pembelajaran, meskipun masih ada aspek yang perlu diperbaiki. Pada kriteria ke-6 tentang stimulasi aktivitas pribadi, buku telah memenuhi indikator dengan sangat baik. 100% siswa merasakan bahwa buku mampu mendorong mereka untuk berpikir aktif melalui berbagai latihan analisis. Meskipun 20% siswa menilai beberapa latihan masih terlalu sederhana, dan secara keseluruhan buku telah memberikan ruang bagi siswa untuk berpartisipasi aktif. Pada kriteria ke-7 tentang penghindaran konsep yang samar, buku cukup memenuhi indikator meskipun belum sempurna. Meskipun 100% siswa menilai konsep disampaikan dengan jelas, 50% diantaranya harus membaca ulang karena bahasa pada beberapa bagian berbelit dan minim ilustrasi mendukung. Hal ini menandakan perlunya penyederhanaan bahasa dan penambahan visual. Pada kriteria ke-8 tentang kejelasan sudut pandang, mayoritas siswa menilai penyajian materi sudah sistematis dan konsisten. 80 hingga 90% siswa dapat mengikuti alur materi dengan baik, meskipun sebagian kecil siswa merasakan perpindahan topik yang kurang mulus. Secara keseluruhan, buku memiliki struktur pembahasan yang cukup jelas. Pada kriteria ke-9 tentang pemantapan nilai, seluruh siswa mengaku melihat nilai moral dalam materi, tetapi hasil analisis saya menunjukkan bahwa buku tidak menekankan nilai secara eksplisit. Buku lebih berfokus pada pencarian pesan daripada pembentukan karakter secara langsung. Siswa akhirnya menafsirkan nilai-nilai berdasarkan pemahaman pribadi, bukan karena panduan yang dari buku. Pada kriteria ke-10 tentang penghargaan perbedaan pribadi, buku cukup menghargai keberagaman siswa melalui variasi teks.
tingkat kesulitan latihan, serta kombinasi aktivitas individu dan kelompok. Namun, variasi ini belum diterapkan merata di setiap bab, sehingga beberapa bagian masih bersifat homogen. Namun, secara keseluruhan, buku ini telah memenuhi sebagian besar kriteria Granny and Patty, terutama dalam hal stimulasi aktivitas siswa, konsistensi penyajian materi, serta pengakomodasian keberagaman gaya belajar. Nah, dengan demikian, dua aspek utama masih perlu diperbaiki, yaitu kejelasan konsep pada beberapa bagian, serta pemantapan nilai-nilai yang belum disampaikan secara tegas. Berdasarkan hasil analisis, saya ingin menyampaikan beberapa rekomendasi perbaikan untuk penulis, penerbit, dan guru yang menggunakan buku teks ini. Rekomendasi untuk penulis dan penerbit, pertama, perlu merevisi latihan-latihan dengan menambahkan soal yang lebih menantang dan tidak hanya mengulang materi yang sudah ada. Latihan harus dirancang untuk mendorong siswa berpikir kritis dan analitis, bukan sekedar mengikuti contoh. Lalu, perlu ditambahkan variasi jenis latihan yang mengharuskan siswa mengeksplorasi materi secara mandiri seperti tugas investigasi, analisis kasus nyata, atau proyek kreatif yang menghubungkan materi dengan konteks kehidupan siswa. Kedua, perlu menyederhanakan bahasa penjelasan agar lebih langsung ke inti pembahasan tanpa bertele-tele. Setiap konsep harus dijelaskan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami siswa SMP. Lalu selanjutnya, perlunya ditambahkan visual diagram, peta konsep, ataupun gambar-gambar yang dapat membuat siswa ini lebih menarik untuk membaca contoh yang diberikan. Ketiga, penulis harus menerapkan prinsip scaffolding dalam penyajian contoh, yaitu selalu memberikan contoh yang pendek dan sederhana terlebih dahulu sebelum memberikan contoh yang panjang dan kompleks. Hal ini membangun pemahaman siswa secara bertahap dan mengurangi kebingungan. Keempat, perlu ditambahkan satu atau beberapa bab yang secara khusus menonjolkan nilai-nilai secara eksplisit, bukan hanya melalui pesan atau ungkapan dalam teks. Setiap materi harus dikaitkan dengan nilai-nilai moral dan karakter yang relevan bagi kehidupan siswa, sehingga pemahaman mereka tidak hanya berhenti pada identifikasi pesan, tetapi juga pada makna moral yang dapat diterapkan. Kelima, setiap perpindahan dari satu topik ke topik lainnya harus disertai dengan kalimat transisi yang jelas yang menghubungkan konsep sebelumnya dengan konsep berikutnya, yaitu perlu ditambahkan pengantar atau konteks yang memadai sebelum memperkenalkan konsep baru, agar siswa tidak merasa bingung dengan arah pembahasan. Lalu rekomendasi untuk guru, pertama, guru harus mengembangkan dan menyiapkan soal-soal tambahan yang lebih menantang dan tidak hanya mengulang materi yang ada di buku. Soal-soal tambahan ini harus dirancang untuk mendorong siswa berpikir kritis, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Guru perlu menambahkan proyek-proyek pembelajaran yang tidak ada di buku, seperti proyek investigasi yang saya katakan tadi, ataupun proyek kreatif lainnya. Kedua, guru harus selalu memberikan penjelasan tambahan yang lebih sederhana dan langsung ke inti sebelum atau setelah siswa membaca buku. Selalu memberikan pengantar yang jelas di awal, sehingga setiap pertemuan yang menjelaskan keterkaitan materi hari ini dengan materi sebelumnya, perpindahan topik itu guru akan lebih mudah, di mana saat perpindahan topik, guru itu harus memberikan transisi yang jelas dan penjelasan mengapa topik baru ini penting dan mengapa sebelumnya itu jauh lebih penting. Contohnya seperti itu. Nah, dengan perbaikan-perbaikan tersebut, buku teks ini berpotensi untuk memenuhi standar buku teks yang ideal secara lebih komprehensif dan dapat mendukung proses pembelajaran bahasa Indonesia yang lebih efektif di tingkat SMP. Demikianlah hasil analisis buku teks bahasa Indonesia kelas 2 SMP menggunakan teori Granny and Patty. Melalui analisis mendalam ini, menggunakan kelima kriteria tersebut, analisis ini telah mengungkap kelebihan dan kekurangan buku teks serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan buku teks bahasa Indonesia yang lebih berkualitas di masa mendatang. Saya menyadari bahwa analisis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang menonton video saya demi perbaikan analisis ini ke depannya. Semoga hasil analisis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, penonton, pendengar, khususnya di dalam bidang evaluasi dan telaah buku teks. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.